Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Going Indonesia, The Way of Archery, Hilaf Jalan Panahku. Langsung saja kita akan ngobrol atau mendengarkan curhat dari dua orang boyer. Yang pertama adalah Bang Zainul Imron. Coba mute dulu deh. Oke, ada Bang Zainul Imron. Suaranya gemak, bro. Dari mana? Samarinda ya? Samarinda. Sama Kang Rizky Rantau. Samarinda juga bukan? Balikpapan. Samarinda. Satu kota. Oke, Ya. Dua-duanya ini Partai. boyer atau pembuat busur pesanan. Saya mah langsung aja ke pertanyaan pamungkas. User atau klien atau pemanah yang kayak gimana yang bikin sebel kalau lagi mesen busur? Jawab. Yang suka bikin sebel itu murah, bagus, kejutannya mantap, durability oke. Kan bajingan, bro. Bajitit. Enak ya empu ya, empu nih ngomong ya baji. Ya itu. Aduh. Nah Kang, ada yang aneh lagi Kang. Ada yang aneh lagi tuh. Pernah minta 25 lbs, Ya. tarikannya 23 inch, tapi yang enak main 70 meter, yang pakai anak SD. Ya itu. Sama itu. Persisnya sama itu persis. Nah. Jadi boyernya disuruh mikir keras. Nanti kalau dimintai uang, katanya uang sudah masuk. Habis itu nanti kalau sudah ditanyain kerjaannya sudah kelar, Bang. Pokoknya didesak lah. Itu kan menjengkelkan sekali. Makanya kalau kayak saya ini begitu. Jadi gini, bro. Nah, ini cerita lagi lah. Sekarang saya kalau orang mesen busur nggak pernah minta uang, nggak pernah minta DP. Nah, jadi pesen aja, umpama Bang Re pesen busur umpamanya. Masuk suara saya? Masuk, bagus. Oke. Masuk. Contoh, Bang Re pesen busur. Kang, saya pesen busur LBS 20 umpamane. Oke, maunya yang seperti apa? LBS 20, modelnya Turki, warnanya pink, seumpamanya seperti itu. Sudah, saya masukkan list saja. Nah, jadi saya enggak minta uang DP, pokoknya tanpa syarat enggak minta apa-apa. Nah, jadi nanti ngerjainnya ya terserah saya juga, begitu. Namanya sudah masuk, beda judul. Jadi nanti kalau seumpama di tengah jalan si buyer ini nanti agak rewel, Kang, busur saya gimana? Langsung tak cut. Udah bro, cari yang lain aja bro, gitu beres. Masuk apa enggak kalau seperti itu? Loh, seriusan. Jadi yang ngasih DP saya itu ngasih uang saya itu rata-rata teman dekat. Kang Somad, Kang Angking, terus kemarin itu Om Fian, habis itu si Mas Andip kemarin. Jadi tak gini kan waktu kemarin nanya si ini saya nyebut nama ya, mudah-mudahan tidak tersinggung orangnya. Jadi waktu Mas Andip nanya, Kang gimana progres busur saya yang 70 gitu kan. Langsung saya tanya gini lah, apa mau buru-buru dipakai, saya bilang begitu. Kalau mau buru-buru dipakai, saya belum bisa ngerjain karena waktu itu mintanya kan 70 lbs. Agak rumit tuh 70 lbs, bro. Saya belum bisa ngerjain. Kalau memang minta buru-buru, uang yang sudah masuk saya balikin aja deh, saya gituin. Nggak mau juga. Ya akhirnya tetap tak kerjain, tapi ya dengan syarat kudu sabar, bro. Itu.
Kang Somad tuh apa lagi? 2 tahun, Bro. Kang Somad itu. Ngawur 3 tahun ya. Urung tahun kan. Masa arep 3 tahun kan? 3 tahun kan piye kan sebelum corona kok. Nah, jadi kalau kayak apa ya? Nah ini kita bicara apa ya? Historisnya dulu. Jadi saya ini berangkatnya awal dulu sebagai archer. Nah, berangkatnya awal dulu sebagai archer. Archer yang memang buru menang, Bro. Buru lomba, seneng menang itu. Seneng medali, pokoknya seneng begitulah. Nah, jadi ketika sudah pakai alat itu alat ya harus betul-betul standar di sini ya standar saya ya, standarnya ya standar untuk menang gitu. Jadi ketika nanti busur itu kok sudah jadi terus rasanya ndak enak apa semua itu ya ndak akan saya kirim. Itu saya waktu itu sama teman-teman ya sudah dikasih masukan, jangan Bang, ndak boleh begitu Bang, kirim aja busurnya apa semua. Ya saksirku tuh aku. Orang uang belum ada masuk, aku mau ngirim Honda ya terserah aku kan begitu. Waktu itu ceritanya. Nah, kayak Kang Somad, Kang Angking ini kasusnya beda. Jadi namanya teman deket ini, Bro ya. Namanya teman deket ini perasaanku ketika aku ngirimkan busur-busur ke beliau-beliau ini yang ndak, umpama aku punya standar itu di 8 umpamanya. Kok nanti 7,5 itu artiku masih belum pas itu. Ndak akan tak kirim itu, Bro. Tak cari terus resepnya, tak cari terus seperti itu. Kang Somad itu aku bikinkan dia pertama dulu dia minta model apa mbiyen njaluk Kang. Pertama. Assyrian ya. Assyrian kok. Turki tapi bisa minta 29 inci pertamanya. Oh iya. Nah, sudah tak buatkan. Jadi, Kang, aku busurku waktu itu pertama minta 45 lbs. Aku eling itu. Minta 45 lbs. Begitu busurnya sudah jadi, Kang, aku busurku enggak usah berat-berat. Karena bahuku kecetit ceritanya waktu itu. Wah, akhirnya ya sudah busur yang ada tak jual. Akhirnya minta aku sekarang tarianku turun jadi 28,5 kah? Eling aku. Ya. Ya, Bro. Nah, ya. Akhirnya tak buatkan model Assyrian, tariannya 28,5. Oh, enak, Bro. Oh, enak busure. Nah, jadi saya tuh punya standar seperti hybrid. Seperti hybrid itu saya punya standar sebelum berangkat ke user itu ada tes durability. Tes durability itu saya sendiri yang jalanin karena kebanyakan kasus hybrid ini kalau nggak delaminasi busurnya twist atau hensok parah. Hybrid itu. Jadi aku ngetes durability itu busur tak jemur, yo kepanasan, yo kehujanan, selama seminggu tak string itu, Bro. Tak jemur di luar. Teman-teman yang di Samarinda pernah ke rumahku tahu itu. Nah, pas tak jemur itu habis kena hujan, jadi posisi masih polosan ya, belum dikuliti seperti itu, kena hujan meledos busurnya. Nah, busurnya meledos. Oke, tak buatkan lagi. Ketiga kan 2 kali saya. Tak buatkan ketiga, gagal. Yang ketiga sukses, yang kedua gagal, yang ketiga sukses. Pas yang ketiga sukses, dia kepengen busur apa kayak sing Jawa kayak. Seljuk. Nah, Bang, aku kayak model Seljuk apik ini. Ini kan Kang Somad kan labil, Bro. Kayak ABG baru kuber itu, Bro. Kan aku jadi bingung. Lah, kowe kan tiap ada jadi ngomong langsung nawarin. Iki lho apik iki. Ya aku ya masih tertarik sing apik to, piye to iki. Ya sudah enggak apa. Ya kan, habis itu Seljuk tak bikinin yang pertama itu model apa ya? Model flat yang kayak bending itu ya. Model flat tapi tak bikin mirip bending. Wah, enak. Begitu Pak Di Supri ngeluarkan Seljuk yang Seljuk sing bendingan. Wah, iki koyo kalau bendingan ini tambah mantul ya aku kan gitu kan. Wah, akhirnya namanya kita nih sama saudara nih, Bro. Jadi kalau kayak Kang Somad ini kan orang dekat. Namanya sama saudara tuh mauku tuh ya busur yang paling jos. Busur yang paling jos kuirim, mauku seperti itu. Lah padahal kalau mau ya apa ya bahasanya itu?
Yes, dari dulu sudah terkirim. Termasuk Kang Angking. Kalau Kang Angking itu dulu mintanya pertama mancu. Mungkin Kang Soki ingat waktu aku dulu minta referensi bikin mancu. Iya. Udah lama banget. Nah, itu bikinkan Kang Angking itu, Kang. Yang busurnya jadi dulu, yang bagus dulu, jadi itu. Busurnya tak betot, enak, siahnya patah. Asem itu mah. Akhirnya Kang Angking tak kirimin apa kayak Kang? Magyar ya Kang ya? Iya, Magyar, Kang, tak kirimin magyar sampean. Ajar aja Kang, sekalinya berapa itu? Ada lah 1000 shoot itu ya? Ada. Magyar. Ada yang 1000 shoot itu. Tapi ya dilaminasi juga, tapi enggak parah. Begitu sampai rumah, tak lem-lem dikit, tak jual-jual murah masih laku itu Kang. Akhirnya tak bikinin lagi mancu. Habis itu Pak D Supri mengeluarkan busur apa kayak? Yang punya Kang Angking yang dari Pak D Supri itu model apa Kang? Han ya? Magyar. Oh, Magyar. Akhirnya tak bikinkan lagi seperti itu. Ini kayaknya bagus ini. Wah, bikinin lagi seperti itu. Sampai sekarang itu masih ada bangkai anunya. Bahannya masih mentah itu, belum tak ucik-ucik gitu. Karena kalau Babe Angking itu apa namanya busurnya mintanya yang berat, ya enggak berat-berat banget ya, busurnya yang berat yang enak untuk main. Dan sama beliau itu busur harus kuat. Gitu. Makanya yang ada sekarang kalau aku busur apa semua tak kirim. Jadi Kang Angking bolak-balik, Kang, ini harganya berapa? Kirim nomor rekeningnya. Udah tak kirim aja busur itu, enggak tak kirimin nomor rekening, biar aja. Kalau di sana laku ya jualan B, kalau enggak laku ya sudah, kan begitu bahasaku itu. Iya. Jadi aslinya kalau sama teman-teman tuh jaga betul. Termasuk sama Om Fian. Om Fian ikut enggak ini? Enggak ada. Enggak ada ya? Masuk. Kalau Om Fian kemarin tuh lebih cadas, Bro. Jadi waktu itu saya pas di rumah ada kerjaan, pas habis bayari tukang apa semua, duit habis. Telepon Om Fian, Om, kirimin saya duit, saya bilang begitu. Itu cadas itu Om Fian. Itu Om Fian tuh sangar, Om, kirimin saya duit. Gini. Saya itu biasanya enggak pernah minta uang itu kan busur. Oh, W-nya sudah dikirimin langsung sama Om Fian itu kan, sudah tak kirimin. Akhirnya sekarang busurnya sudah 2, gantung juga. Sudah tinggal ngirim. Tapi kan mintanya yang model-model santai kayak bending, yang enggak neko-neko seperti itu. Jadi aslinya ya faktor lama atau apa? Aslinya tuh ingin Bro. Ingin orang yang pakai busur kita itu puas. Aslinya itu aja. Nah, jadi kalau tanya sama teman-teman di seputaran Kaltim ya, yang tahu itu ya rata-rata apa ya selain archernya bagus, rata-rata orang pakai busur kita yang sering naik podium itu seneng Bro. Kalau sudah begitu seneng. Padahal kalau dari harga ya masih kurang lebih aja. Kayak kelas bending 1.500.000 itu udah mahal itu ya. Bending 1.500.000 masih dapat sarung busur, masih pakai string yang bagus, catnya yang mahal. Begitu tuh, gitu yang masih ada yang bahasanya tuh masih mahal betul busurmu Kang. Masih ada yang begitu. Kalau di sini aku jitak gitu. Jelas. Kan kalau kena begitu kadang menjengkelkan, Bro. Jadi maunya bagaimana? Nanti kalau kerjaannya boyer lambat, boyernya kamu marahi. Kalau barangnya enggak enak, boyernya lagi kamu jelek-jelekkan. Bahasanya kan seperti itu. Aslinya tuh ya ribetnya itu walau alam ya, yang ribet siapa. Jadi sekarang itu di saya itu tadi pagi terakhir Hans pesan ya, tadi pagi Hans pesan itu sudah masuk nomor antrian 122. Hans nanti kalau dengerin ya 122. Masuk nomor 122. Berapa tahun itu Kang? Ya cuma ya itu tadi saya ya enggak minta uang, enggak Jadi saya punya hukum tidak tertulis di workshop saya ini. Saya enggak pernah minta uang, tapi kalau begitu busur saya kabari busurnya jadi harus segera diambil. Nah, itu ada hukum tidak tertulis di situ. Begitu saya kabari, Kang, busurnya sudah jadi. Oke, kirim atau bahasanya
apa namanya? Nanti Kang, minimal ada bahasa Kang. Nanti Kang bulan depan saya nunggu gajian akhir bulan seumpamanya. Minimal ada bahasa begitu. Saya keep busur itu. Tapi kalau sudah ndak ada omongan macam-macam, tak lego bro. kan sebentar aja busur jadi itu ngelego. Nah contoh lagi yang baru ini Koh Yong itu pesan busur untuk anaknya ceritanya kan. Kang harganya berapa? Nanya beliau. Waduh, nanti dulu kok tak kono nih. Nanti dulu Om, saya belum bisa nentukan di depan. Saya nanti ngasih harganya kalau sudah jadi. Tapi perkiraannya di 1 juta sampai 1,5 juta itu sudah top quality-nya ya. Nah nanti sambil jalan ketika nanti umpamanya saya biasa pakai string yang 452X, BJ 452X kok kosong. Terus nanti ganti yang Dina 97 kan harganya selisih sampai 400.000 tuh. Bahan-bahannya. Nah akhirnya ya harga yang harusnya seumpamanya 1.300.000, 1.400.000 bisa turun jadi 1,2. Ya seperti itulah. Jadi saya kondisikan itu nanti di belakang ketika sudah jadi. Atau contoh begini lagi, seumpama saya kasih harga seumpama 1,5 tuh sudah top quality semua sampai catnya apa semua. Begitu di tengah jalan cuaca kurang sip, akhirnya catnya kurang mantap ya, akhirnya saya turunin harganya. Jadi saya ngasih akad itu di belakang. Kalau nanti di depan, pas nanti di ujungnya, di akhirnya nanti tidak sesuai yang depan tadi, saya yang repot loh gitu. Nah, jadi kayak Om yang kemarin tadi pagi japri saya dia. Kang, berapa yang ini? Minta nomor rekening. Enggak tak kirimi, Bro. Sudah Om, santai aja. Nanti kalau enggak enak kirim ke Bekasi lah gitu kan. Oh, itu tempat pembuangannya. Iya, gas itu biar dia tumpuk aja di sana dijual-jual masih laku. Itu bro, aslinya kan seperti itu. Monggo yang lain kalau mau nambahkan mau nanya apa. Kang Rizky gimana Kang Rizky? Apa ya? Ini bingung mau curhat apa ya? Masuk nggak suaranya? Ada. Silakan. Lanjutkan. Apa yang mau dicurhatkan? Ya itu ada jarang sih yang nyebelin gitu misalnya. Ada sih. Aku ya. Dibikinkan tapi nanti sudah taruh jalan minta ganti. Tapi nggak masalah. Kan bisa dijual kan sudah jadi kan. Nyindir aku. Siapa? Udah tengah jalan minta ganti atau sudah dibikinkan misalkan minta 45. Pernah nih pesan 2 nih, 45 sama 40. 45 sama 40 kan ya sudah dibikinkan. 5 jadi ternyata minta turunkan aja lah. Minta 35 semua. Kan jauh, susah nih, terpaksa kan bikin baru. Kalau misalkan 45 ke 42 atau 40 lah paling banter, kan bisa masih di kan repot. Bisa bikin baru. Karena aku tak pisui bro. Ya, kalau kayak gitu kan harus sudah melanggar apa? Sampean kan kalau aku tak gas bro, bro. Maunya gini. Kita berubah di akhir gitu kan sudah melanggar ini, sudah melanggar apa ya istilahnya? Melanggar perjanjian awal. Melanggar akad. Melanggar aja. Kalau duit sudah di kita misalnya, itu hina aja pisah. Maunya kan seperti itu mau. Nanya dong buat boyar-boyar nih. Siap. Kan boyar-boyar itu ada gak sih berkeinginan gak sih untuk apa kayak ada asosiasi boyar kayak gitu atau kalau menurut gue nih ya panahan itu bisa menjadi industri kalau memang maker mau boyar di sini kita bahasnya boyar ya. Boyar itu produksi yang terbaik nanti yang jual orangnya beda lagi. Itu bisa menjadi satu industri. Kira-kira boyar-boyar itu bisa begitu atau masih lama kita di Indonesia nih? Bisa Om. Bisa sekali. Udah ada yang mulai bentar Kang nyambung. Bentar Kang nyambung Kang.
Jadi sebenarnya idenya Bang Angking itu bagus itu, maksudnya diindustrikan bahwa kan di kita ini sebenarnya kan banyak nih potensinya nih. Boyer-boyer, empu-empu pembuat busur itu banyak. Jadi biar nggak ada apa ya namanya tuh sisi emosional di situ. Jadi kalau misalnya masih boyer langsung kontak sama customer atau sama pengguna, itu pasti kenceng emosionalnya. Jadi akhirnya antara profesionalisme dengan kredibilitas. Profesionalisme di sini maksudnya buyer sama boyernya juga gitu. Jadi sama boyernya juga profesionalismenya itu di sini tuh gitu. Jadi itu akhirnya tertumpuk gitu. Kalau misalnya bisa dibikinkan asosiasi atau apa gitu, jadi misalnya ditunjuk di Samarinda misalnya ada satu ininya marketingnya atau yang menjual, boyer tinggal bikin aja blog kayak gitu, bisa nggak kira-kira ya? Paling mungkin kendalanya di modal mungkin ya. Adakah kendala di modal atau kendalanya di apa gitu? Nah itu benar juga ya mungkin ya. Silakan boyer nih Bung Rantau sama Kang Jen itu. Ya, Mas Andre, kalau pengalaman saya jadi berapa ya? Mungkin sekitar 2017 2018 itu dulu pernah diwacanakan sudah. Komplotannya siapa dulu ya? Melcot apa? Pokoknya komplotan Jakarta dah. Dikumpulkan ceritanya kan, dibikinkan standar baku itu, tapi nggak bisa bro. Masalahnya itu semuanya masih selfish. Masalahnya kan di situ. Kalau kita mau jalan ya kita jalan seumpama ruang lingkupnya lebih kecil koyok toh Samarinda atau intern GYI mungkin ya. GYI punya boyer berapa nanti dijual. Yuk mau busur nanti bisa GYI koordinir apa semua ya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau ruang lingkupnya ke boyer nasional berat bro. Karena semua masih selfish. Aku maunya jadi bahasanya begini. Apa namanya dari boyer-boyer itu aku harus lebih unggul dari yang lain ya. Bahasa seperti itu masih ada bro. Tapi kalau Kang Jai, kalau kita misalnya nih boyer itu buat busur ready stock tanpa pemesanan, berani nggak Bang? Ya bisa gitu, aja. Bisa aja. Mau aku nggak melayani pesanan malah. Nggak melayani pesanan, cuma ya manusia kayak aku nih agak susah kalau begitu. Kalau cita-citaku ya begitu Bang. Jadi cita-citaku jadi nggak ada lagi pesan-pesan, pokoknya ready. Adanya berapa? 35, 40 lbs ini model ini. Jadi mau fokus berapa model gitu aja udah biar nggak ribet pusing kepala. Karena kayak aku nih kayak aku ini kan seniman be. Ya. Coba Babe perhatiin, busurku tuh satu model nggak lebih dari 20 unit. Iya. Setiap model baru orang keluarkan juga aku. Bisa aku ngeliat di gambarnya. Kayak kemarin Om Fian itu yang paling sering manas-manasi aku. Kang, modelnya bagus nih Om. Gini. Kecil aja itu besok jadi aku bilang. Jadi. Makanya di GYI busur apa aja dikeluarkan teman-teman tuh keluar semua dari Samarinda. Ya karena aku bikin itu memang seniman begitu, jiwanya seniman itu. Ya cuma nanti kerjanya lama. Nanti begitu barang jadi ini ada barang LBS-nya sekian. Bayari harganya sekian begitu. Kalau soal modal insya Allah aman. Jadi dulu 2017 itu saya pernah ditawarin sama orang di Kaltim sini, beliau itu punya klub gede ceritanya. Jadi saya sudah dikasih nota kosong deh. Nota kosong. Mas Zen cita-citanya apa untuk panahan ini? Saya ingin punya workshop, saya ingin punya tokonya sama bengkelnya sama archery indoor di satu komplek. Saya ngomong gitu sama beliau. Dikasih cek kosong. Iya. Monggo, Mas Zen isi berapa perlunya. Sampai begitu, be. Cuma dasarnya saya ini seniman, bukan otak-otak bisnismen yang uang 100.000 harus jadi 200.000, bukan begitu saya ini. Jadinya ya enggak bisa. Dikasih cek kosong yang kayak orang bego. Nah, dasarnya otaknya orang kampung, be. Otaknya orang kampung itu bisa ada hasilnya ini dimakan untuk beli beras, untuk ngopi, rokokan enak sudah cukup kan begitu bahasanya. Iya. Bukan yang otaknya yang
Aku jualan nih 1 bulan harus 30-40 busur umpamanya, nggak bisa begitu. Jadi banyak teman-teman nawari kayak kemarin orang Tembilahan itu sebelum pandemi ya, siapa namanya lupa. Sebelum pandemi itu beliau tuh ngambil busur di saya 1 bulan 10. Jadi beliau di sana punya toko ceritanya. Orang Tembilahan Riau itu punya toko, per bulan beliau ngambil dari saya itu 10 unit. Ini ngomong. Dan itu banyak yang orang ingin seperti itu, bahasanya itu jadi reseller lah. Jadi sistem jual lepas lah ceritanya kan. Dari saya 1.000 nanti dijual ke sana 1.300, seperti itu, bahasa-bahasanya seperti itu. Itu banyak yang mau begitu, emang enggak bisa. Jadi sekarang saya pilihin seumpama ya sudahlah, kalau memang mau fokusnya kayak sekarang ini kita ke GYI ya. Mungkin saya bikin 1-2 unit bahasanya nih ya. Mungkin ya paling mentok-mentok 10 unit 1 bulan, nanti siapa yang nyari ada butuh ini ada barangnya begitu. Nanti tinggal diatur pembagiannya bagaimana bisa jalan. Tapi kalau harus ngotot 1 bulan harus menghasilkan sekian, wah itu abot, Bro. Enggak bisa tidur aku, Bro. Nah, tidurku enggak enak nanti. Tidurku enggak enak. Ada. Aku pernah kena boyer itu karena ini cerita doang sih, aku dapat cerita karena dia dimodalin, akhirnya hidupnya susah. Libur nggak bisa, pas kerja terus udah kayak kerja terus. Nah itu, tapi itu bukan salah pemodal sih, cuma menurut gue tuh bukan salah pemodal. Itu salah sistem aja, dia dealing dari awalnya yang iya. Salah deal-dealan. Iya, bisa jadi gitu. Jadi kayak aku kemarin, aku melihara karyawan tuh ada 4 orang kemarin ceritanya kan. Melihara karyawan 4 orang. Pengen juga kita nih ya kayak orang-orang gitu kan. Jadi industri ya kan. Kita sudah kerja agak santai. Begitu diajarin, yang satu diajarin ngecat, satunya diajarin bikin sia dan lain sebagainya. Begitu bikin string dan lain sebagainya, bikin anak panel dan sebagainya. Begitu sudah mahir keluar satu saya yang kacau, ngulangi lagi, nyari karyawan lagi dari nol lagi. Kan bangke kalau begitu. Karena memang paling susah itu di SDM memang susah itu. Iya, di SDM karena kerja kreatif Bang. Iya. Jadi sebenarnya Kang, misalnya yang tadi yang dibahas tadi itu mengenai kesukaan. Caranya Gendewa itu sebenarnya kayaknya bagus itu. Caranya dia itu bisa diamati itu. Dia itu lihat pasar kira-kira apa minat dan yang diinginkan pasar. Jadi itu yang akhirnya nanti dia jadi modusnya, maksudnya jadi yang banyak dia bikin gitu. Misalnya di LBS, main LBS misalnya yang paling banyak nih berapa nih LBS kira-kira yang dipakai misalnya. Terus di model apa nih yang nah kebetulan kan kemarin dia kebanyakan fokusnya kayaknya di KTB ya, kebanyakan yang di Korea dia. Karena mungkin memang fokusnya dia teralihkan oleh Freddy Archery yang dimana banjir banget produknya di Indonesia gitu, di nasional kan banjir sekali. Karena memang Freddy Archery kan kita udah bicara industri ya, udah bicara pabrikasi kan, sehingga segala sesuatunya itu sama semua, tarikan rasanya itu sama. Misalnya 35 itu seperti apa sama rasanya, terus dari sisi bentuk, dari sisi sama aja, cuman main di aja kan. Si Freddy Archery kan cuman main di warna, main di tribal, akhirnya namanya beda-beda, red flash lah, apakah gitu. Sebenarnya sama aja basicnya gitu. Kalau dari sisi Archer ya, memang beda rasanya beli pabrikan sama beli custom. Yang memang busur itu dibuat itu untuk kita itu memang rasanya beda sih. Itu kalau gua ngalaminnya sih gitu memang. Memang susah juga sih, kayak ini kita masuknya kayak senjata kali ya. Senjatanya senjata ya tradisional gitu. Iya. Sama sih, kalau kayak aku sih sebenarnya kalau ada barang kiriman, aku nggak mau barang semasal biasanya malahan. Kalau nggak barang baru atau barang kalau nggak barang baru atau barang khusus buat aku nggak mau ngambil, nggak mau review.
sebenarnya kan maksudnya itu kan itu tadi karena wacana ini kan, wacana Iya. Industri. Wacana industri betul. iya sama wacana ini gitu kan memang akhirnya kalau ketika kita bicara custom ya pastinya Kebetulannya di situ masih di custom itu. sabar ya, sabar tadi baliknya betul ya. Jadi- Kalau makanya di tengah-tengah sih sekarang tuh kan di tengah-tengah. Kalau memang misalnya pengen sekehendak pengennya saya ya udah nggak pernah minta cepet, udah pasrah aja gitu. Aku 3 tahun belum jadi ini. Oh iya. Itu sudah nggak pasrah lagi tuh deh. Itu sudah nggak Bukan. itu. Bukan karena gue bukan Kang Zai. Gue pernah pesan busur lah ke Boyer. Boyer lumayan panas lah. Oh. Benar, ya. Tapi ya itu karena gue sadar juga yang gue minta itu hal yang nggak mudah dibuat gitu. Beh, itu tuh 3 tahun kan setahun di aku, 2 tahun di lu kan. Mm-mm. Aslinya tuh Be ya, kalau apa namanya, kayak sekarang nih kayak boyer di lokal ini juga terbatas di bahan. Oh. Apalagi kalau ngelayani GYI ya, yang notabene busur harus LBS-nya tinggi ya kan. Terbatas di bahan yang ada. Sementara kayak penjual gede-gede itu apa ya? Barang nanti kadang kita tanya, adakah barang? Nggak ada bang, kosong. Padahal ada tuh. Nah, tapi nanti kalau yang lain nanya dikasih. Ada yang model seperti itu ada, Be. Nah, ada model seperti itu. Nanya fiber. Contoh fiber itu. Kalau kita datangkan dari Cina kan mahal. Ya kalau zamannya 2015-2016, fiber 60.000 kita datangin. Gimana? Ngeplay boyer yang langganan yang gede ambilannya yang partai-partai besar kan, yang 50, 100 gitu kan. Iya, harus begitu kalau harus yang anu gitu. Ambil di 3-5 gitu kan, kuotanya dia kan berkurang pasti. Iya. Dia nunggu lagi impor lagi mungkin. Benar sekali. Nah itu. Baru kedua kendalanya kayak di LBS gede ini, ya saya dulu kayak busur berapa dulu Be, yang terakhir tak kirim itu Be? 80. Yang Babi kirim ke 80. Jadi bahasaku begini, B, ini busur mau sebelum tak kirim dia. Ini busur udah menurutku LBS gede yang paling enak pernah aku buat. Bahasaku, walaupun waktu itu perasaanku nggak enak busur itu. Babi Angking jawabnya enteng. Kalau mau enak ya nggak usah narik LBS gede. Begitu dia bilang. jadi apa ya bro? Jadi di bayangan di otakku itu begitu aku walaupun LBS-nya kecil, LBS-nya gede itu tetap nggak boleh ada handshock yang berlebih itu ya nggak boleh, apa semua nggak boleh. Jadi makanya sampai kayak yang terakhir aku bikin nih si lombok hijau ini. Yang 70-nya Mas Andip ini. Itu bayangin 70 siahnya sama kelingking masih besar kelingking. 70 LBS itu Be. Siahnya sama kelingkingku masih, makanya itu. Jadi sampai sedetail itu. Gitu. Nah, sedangkan untuk bikin yang barang yang sedetail itu, kita kan ngejar enaknya nih di LBS gede, kita ngejar enaknya. Itu sudah bahannya yang paling kayak fibernya ya fiber yang bagus, string dikasih yang bagus supaya tidak vibrasi kan seperti itu. Itu juga kalau otaknya lagi panas tidak jadi. Iya Be, begitu ditarik meleduk busurnya. Wah, anak kalau lagi narik itu Be pakai helm. Jadi kalau ngetes itu pakai helm, pakai jaket kulit. Ini kantem siang. Assalamualaikum bro. Ya itu. Kayak kemarin kan aslinya pas waktu baru jadi itu 81 waktu baru jadi kemarin. 81,50 berapa gitu kan waktu baru jadi. Karena ndak enak akhirnya tak kecilin kemarin itu. Perasaanku ya masih handshocknya masih terasa. Wah ini ndak enak ini begini mau kita kirim dimaki-maki orang kita. Sudah akhirnya aku kecilin lagi. Sampai mentoknya sekarang jadi 72. Insya Allah ya udah nyaman. Jadi untuk satu busur itu kalau handmade ya kita layani GYI ndak cukup 2 hari 3 hari. Satu busur. Belum kalau musim hujan.
Ya kalau antriannya 120, kalau antriannya 120 busur, berapa tahun itu? Kang, aku Iya, siap. Aku nek antrian sampai 122 rasa turu aku. Enggak kan 120 itu kan ada yang enak duwe karyawan. Enggak ada sekarang. Sekarang aku sendirian. Aku karyawan ngajari terus ya. Iya ngajari terus. Nanti udah ngajari keluar. Nanti ada enggak. Ini buat para boyer nih. Iya. Ya, Kan ada kalau kita punya metode baru untuk menentukan GPP minimum gitu ya kan. Kemarin Kang Soki udah pernah buat tuh. Ya. Nah itu kira-kira pengen nggak sih ngegunain itu untuk jadi, maksudnya tertarik jadi acuan untuk gunain itu kan? Bisa, harus begitu deh. Jadi kalau kayak aku kan selama ini manual. Jadi aku nyoba tuh jadi nyoba semuanya berdasarkan instingku. Jadi aku nyoba 8 GPP, handshocknya terasa, tak naikin 9 GPP, handshocknya terasa sampai di mana mentok rata-rata sih di 10. Di 10 GPP itu sudah asik, udah nyaman lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau kayak punya Kang Soki kan ada metodenya tuh. Ya. Ada rumusnya. Paling enak busur jadi kirim ke Bandung. Paling enak busur jadi kirim Bandung, satu model dipatenkan begitu. Masalahnya aku punya model itu ratusan be. Otak gua aja kalau aku lupa nulis tuh aku kadang lupa. Ini kemarin ukurannya berapa ya? Kadang sampai begitunya be. Ukuran belahan bendingan ini berapa ya begitu. Kadang sampai begitu. Ya itu kadang satu model kayak contoh satu model Turki, satu busur Turki itu aku punya resep itu kalau 20 kayaknya lebih. Satu model Turki bending ya, itu 20 resep lebih itu kayaknya. Kalau aku buka buku itu. Jadi panjangnya sekian, siahnya sekian, handle-nya sekian. Nanti kalau taperannya sekian senti, takarannya lemnya sekian, belahannya sekian. Itu sendiri-sendiri ada 20 rumus itu, Bre. 20 rumus, Bre. Baru aku suruh ngerumus lagi GPP idealnya berapa. Waduh, mumet aku, Bre, enggak bisa ngopi. Oh. Paling enak jadi kirim Bandung kah, kirim Bekasi sana beres. Kalau kirim Kang Somat bahunya kecetit nanti. Iya. Wes aman deh, saya wis aman. Sekarang siap. Wis pokoknya busurmu enak, Bro. Wis aman iki. Los pokoke aku. Nanya nih, Kang. Siap, monggo. Selama ini kalau misalkan melayani pemesanan busur itu milih customer apa semuanya yang terbaik gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita nih misalkan Kang Zainul bikinin customer busur yang enak yang bagus ya. Customernya itu ternyata masih baru main panah kan dia nggak ngerti ya cara rawat busur kayak busur yang benar main hajar aja gitu kan. Itu terus nanti kan kita rusak citra ya kalau misalkan ternyata rusak gitu yang disalahin boyernya gitu. Iya itu juga salah satu yang menjengkelkan. Itu salah satu yang menjengkelkan boyer. Jadi kita nih, kayak saya nih ya, saya enggak pandang bulu. Jadi orangnya mau kayak apa, namanya pesan busur, kayak kemarin kancamu siapa jenenge Kang Somat wingi ya? Enggak kenal itu aja baru JPA tuh kok. Tolong kayak yang kemarin itu ya. Itu langsung ngirimin uang Kang Somat, tak bilangin nanti aja. Ndak, orangnya sudah mau kirim, orangnya sudah gini. Akhirnya ditransfer ke aku. Akhirnya aku bikinkan resepnya ya seperti biasa. Ya sudah aku maksimal, bikinnya sudah bikin maksimal begitu ngecat kok. Tapi ya untuk kelas bending piro LBS 36 LBS ingat ya. 36 LBS bending 1.500.000 itu sudah masuk ke ranah menengah itu, middle up lah. Ya kan, begitu ya catnya namanya keringnya ndak kering betul, pas di packing itu ada ngecap itu ceritanya kan.
Sudah, aku tak pikir kemarin itu busur ini sudah jos ini. Sampai sana nih kalau yang usernya ini masih amatir, kacau ini. Ya, bilang begitu kan waktu itu. Nah, kodarullahnya pas sampai sana Kang, anunya apa kemarin tuh? Dogojinya lepas. Wah. Anu Kang, habis itu tapi laporannya sama Kang Somad, laporannya. Habis itu apa? Chatnya ngecap gini-gini ya, sama Kang Somad dikasih tahu suruh masang dogoji sendiri. Akhirnya begitu dia coba, dia ngerasain enaknya. Sudah Kang, enggak apa-apa. Yang itu sampean kirim balik ke Samarinda, nanti sampean tak kirimi busur baru. Bahkan saya garansi seperti itu. Sampai saya kirimi busur baru. Begitu dicoba 30 meter, ya lumayan grouping. Orangnya kesenangan. Ya itu. Enggak mau, enggak usah Kang. Aku sudah cocok sama busur ini, enggak usah diganti, enggak apa-apa. Bahasanya seperti itu. Ya, kalau yang kena yang model begitu ada bro, enak bro. Kalau yang model begitu betul-betul namanya sama-sama pemula, tapi apa jenenge? Yes mau ngerti lah, kayak dogoji lepas itu kan barang sepele kan. Barang sepele ya. Cuma kalau kita ndak punya perhatian lebih, kayak Boyer ndak ada perhatian lebih ke situ kan, kalau kena yang user cerewet, wah kacau itu bro. Bisa di komplain di sosmed itu. Ya, iya, ada yang begitu. Yang pemain pemula gitu kan, dia busur tuis aja kadang nggak paham kan. Terus Siap. Main apa namanya? Untuk anak panahnya, eronya juga ngasal gitu kan, asal make itu kan bisa ngerusak busur itu malah. Nah, iya, merusak busur yang begitu. Itu menjengkelkan bro, menjengkelkan sekali. Ada kemarin saya pernah dapat itu sekali. Pendapat itu busur tak bikinkan sudah bagus ceritanya. Jadi busur itu di apa bahasanya, kalau bahasa anunya dipompa busurnya, dipompa. Jadi busur baru disetring ndaknya bahas kalau kita kan masih agak hati-hati ngeliatin dulu twistnya gimana. Ini ndak dipompa maju mundur jebol busurnya bro. Tahu aku begitu, padahal busur mau berangkat di rumah udah 300 shoot aman, enggak ada masalah, baru tak finishing. Begitu sampai sana baru dites tanya. Tapi gimana? Ini gimana ceritanya waktu itu? Dia minta model bukan jadi petrol. Model bending tapi yang full. Wah, itu. Ada yang begitu ya, cuma lebih apa namanya enggak terlalu bisa ngomel-ngomel di sosmed. Jadi kita ngirim garansi. Kalau yang terlalu ekstrim belum ketemu. Dan jangan. Perasaanku yang paling ekstrim, user paling ekstrim, Kang Angking. Lagi yang kena. Ya cuma alhamdulillah busurku enggak pernah jebol beliau. Itu aja. Kalau yang lain enggak pernah jalan sama Babu Angking, pokoknya memang betul. Kalau mau ngetes durability kirim ke betul. Bekasi sempat siapa sih? Babe Bekasi ya? Babi loh. Babe ini juragan daging apa? Juragan daging. Iya. Babi juragan semua dia. Babe mau nyari apa? Ada. Palu gada. Oh iya Kak. Kalau busur tuis sering aku dapat tuh orang-orang lagi main ke sini terus minta kayak cek form atau apa kayak gitulah, terus pas lagi nyetring rata-rata pada ngasal, dia bisa nyetring itu nggak dicek dulu. Habis nyetring itu nggak langsung dicek, langsung ditarik-tarik aja. Sering banget tau nemuin orang kayak gitu. Banyak kejadian begitu bro. Itu orang-orang isi ku mau lah. Makanya aku kalau pas udah lomba, busurku dipinjem orang, dipegang orang, tak marah yang megang itu. Wengkel aku. Iya be. Pernah aku jadian. Sesi 1 pukulanku bagus, begitu sesi 2 kok jeblok. Sekalinya busurnya makan sebelah. Oh, ini begitu ada yang ngomong. Kalau dulu kan waktu 2015 itu kan kalau kita manah tuh kan jadi
di lapangan itu kan ada equipment line, waiting line sama shooting line. Nah, jadi alat itu kan di equipment line itu. Sholat duhur ku tinggal. Jadi busur tuh di atasnya bau stand gitu. Ku tinggal sholat duhur, begitu balik ku sesi 2 kan main. Kok enggak enak busurku padahal enggak kejemur, tempatnya rindang. Namanya equipment itu apa? Tempatnya alat itu tempat rindang pasti kan. Begitu Bang, tadi ada yang narik orang dari luar kota, dari daerah sini. Dia bilang, tarik gimana? Jadi tarik busurnya. Oh ini ya, bilang. Jadi zaman itu memang, jadi waktu itu kan Hurusbu baru banget. DKLT masih sangat baru waktu itu organisasi yang ada baru KPBI waktu itu. KPBI Kaltim baru berdiri. Jadi orang melihat Hurusbu itu udah aneh, pandangannya tuh aneh. Busur apa? Ini kan begitu pikiran. Mana zaman itu enggak ada busur cantik-cantik kayak sekarang. Busur yang ada zaman itu PFG 120 cm los. Nah, itu panjangnya busur kayak mancu zaman itu. Itu orang ngeliatnya aneh, tarik sekarang ini jeblok. Waduh, kacau. Pernah kejadian begitu. Makanya sekarang kalau lomba busurku dipinjem enggak tak pinjemi. Dipegang ya tak marahi. Busur tak terus di bahu ya. Kalau enggak aku pakai sadak, pakai bull quiver itu. Pasti begitu. Enggak pernah aku tinggal sekarang kalau pas lomba, tapi ya kalau pas latihan biasa ya pakai aja, enggak masalah. Gitu. Karena kita kan enggak tahu user nih backgroundnya gimana, kita kan enggak tahu. Soalnya pas latihan pegang beli. Pas latihan pegang beli. Lepas lomba ya ngono, kalau menang kan beli juga. Jadi kalau aku pribadi, kenapa kok 3 tahun ini enggak pernah posting sosmed dan lain sebagainya, karena memang kita harus akui 3 tahun ke belakang mulai banyak organisasi timbul di Indonesia ini, terus sikut-sikutan sudah muak sama ribut ya kan, sudah muak, nah, kita tinggal. Dan keduanya memang dasarnya aku pemanah. Jadi kalau lomba menang itu mesti busurku naik daun. Jadi ngelayani yang marketing tidak sengaja yang dari naik podium tadi itu aja sudah kewalahan, apalagi sampai nge-share di sosmed dan lain sebagainya seperti itu. Kalau orang Kaltim tahu, aku tiap lomba, jadi seminggu 2 kali, mama sampai 1 bulan 2 kali, aku 2 kali ganti busur. Aku nggak pernah pakai busur yang sama di lomba berbeda. Kalau orang kan mana busur, enggak gitu be. Apa namanya? Lah kan niatku jualan. Iya, aslinya kan namanya bakul. Bakul busurnya podo ya malu-maluin lah. Ya itu. Jadi gini be, kayak lomba sekarang aku naik pakai Turki umpamanya. Nanti minggu depan kalau aku naik pakai Turki lagi ngapain be? Orang orderannya Turki kemarin aja belum kelar, mau naik pakai Turki lagi. Pakai Han lah, pakai Mager, seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Orang tua kalau nasibnya langsung dibayar kok ya Mas, ya. Nah, kalau nasibnya baik ya naik podium, kalau nasibnya jelek ya nyungsep. Itu aja pilihannya. Itu kalau udah dipakai menang busur sakti itu. Aduh, enggak juga sih. Ya, normal aja sebenarnya jualnya itu. Cuma biasanya setelah pulang tuh dapat orderan kayak kemarin terakhir ini dapat orderan 7 biji. Yang terakhir kemarin. Pulang-pulang pesanan busurhan itu ada 7 biji dari orang Banjar, itu kan ada orang Kalimantan Selatan kemarin datang juga. Ya begitulah. Aslinya ya bukannya mau sombong betul ini busur gonta-ganti. Wah, itu picik sekali pikirannya. Ada yang pikirannya seperti itu. Anak panah gonta-ganti. Wah, ada be. Gini loh. Aku nih orang jualan. Kalau busur udah jelas juara terus besok dipakai lagi ngapain, mending gak usah main, tidur di rumah ngopi enaknya. Kalau pakai panas-panasan di lapangan kan begitu be cara mikirnya. Iyalah. Makanya tak kirim ya, ngirim ke teman-teman begitu dapat apa namanya? Waktu aku ngirimin Shakila yang pertama itu apa? Korea. Nah, Korea enak Kang. Oke be, carikan urusan di sana, bereskan. Begitu Korea selesai, busuran lagi Han siap jepit. Gesek lagi be, sikat lagi. Ya. Terakhir Han biasa. Wah, ini nanti satu lagi nih, Han yang model lombok hijau ini. Wah, tapi gede. Aku kirim, tenang aja. Tunggu tanggal mainnya.
Ada. Kalau Kang Somad tuh detil be. Kalau Kang Somad minta anu gini, wis pokoknya aku ki sing enak. Oh, ini kalau pesan busur itu. Mintanya detail ditarik kagak. Pokoknya aku ki sing enak. Handle Turki itu, kalau handle Turki itu nanti yang di ujungnya tuh di atas tuh ada lancipnya. Jadi di buku tengah jariku tuh enak ngegripnya. Wah, oke bro aku. Jangan lupa nih Turki atas kecil, besar gede, bawah gede. Oh siap aman bos, tenang itu kalau itu los nek karo kene iki pokoke. Nanya dong. Nah. Nanya. Pokoknya ya siap, monggo Kang Soki. Boyer tuh sebaiknya dia archer juga nggak sih? Menurut Kang Zainul. Menurut Kang Zainul ya. Kalau saya ya. Kalau untuk saat ini loh ya, karena mau ndak mau kita harus akui boyor Indonesia bodoh, banyak yang bodoh, buta teknologi, ndak tahu ilmu rumus kayak Kang Soki itu. Harus archer. Minimal paham. Dia harus bisa ngerasakan busur kalau aku. Ya, iya pokoknya dia harus bisa ngerasain busur. Kalau sekarang orang nggak bisa mana. Ngerasain kan orang nggak bisa mana, ngerumus. Ya, maksudnya kalau sekedar ngerasain kan nggak bisa Kang Soki. Belum tentu dia archer yang bagus gitu. Apa harus jadi archer yang bagus atau ya, gimana sih gitu? Idealnya. Kalau aku begitu. Harusnya seperti itu. Nggak juga harus jadi juara. Artinya kayak archer ini kayak contoh Kang Rizky. Nah, Kang Rizky ini kalau lo latihan ya seperti tadi minimal gonta-ganti busur. Ya. Nah, minimal gonta-ganti busur. Jadi nanti Turki mau pakai model Turki. Model Turki ini kalau bidikan nih 20 meter nih maunya seperti ini, 70 meter maunya seperti ini. Besok pakai busur hand kan enggak sama. Ya. Nah, itu. Jadi kalau saya prinsip dari dulu ya. Saya prinsip dari dulu ketika saya mau bikin satu busur model baru, sebisa mungkin saya cari artikel aslinya. Jadi saya perlu ukuran-ukuran yang seotentik aslinya dulu. Koyok mancu idealnya di berapa Kang Soki? 165-an ya panjangnya ya. Pokoknya. Nah, 165 cm lah umpamanya, 165. Ya saya bikin seperti itu. Kalau nanti rasanya enggak enak ya saya harus cari gimana caranya supaya enak gitu. Kalau sekarang kan enggak, model mancu, tapi ukuran panjangnya bangsanya tartar. Kan begitu sekarang. Turki. Model Magyar, pesan Magyar, begitu datang panjangnya kayak Turki. Ya rasanya sama semua, Bro, flat semua rasanya. Mana ada bedanya kalau begitu? Aku paling anti begitu, Bro. Nah, jadi kalau menurutku ya memang boyer ini ya minimal harus gonta-ganti busur, harus dia ngerasain. Jadi setiap latihan tuh minimal harus ngerasain busurnya itu minimal. Jadi harus tahu, kecuali boyer yang sudah canggih, yang dia sekolah, dia ngerti ngerumus minimal GBP-nya sekian, nanti rasanya harusnya begini. Kalau gitu kan masih ada solusi. Nah, kalau profesornya makanya itu lah, kalau ngerumus ndak pinter, mana ndak pinter, busur jadi dijual sampai di user dimaki-maki, user ndak terima, tempeleng. Rumus nggak bisa, ngerasain busur nggak bisa, mau jadi boyer Bisa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa manahnya, udah gitu ada yang beli pula, yang belinya itu goblok. Tapi dia yang bikin busur, Enggak. terus dia ngejokiin misalnya, kirim ke Angking, bagus kak busur aneh gitu. Itu gimana? Menurutnya gimana? Ya masih mending begitu. Masih lumayan begitu. Tapi kalau pure, wah aku pokoknya ndak bisa mana, ndak anu, pokoknya busurku ini paling bagus bro, wah ya itu memang minta ditampol. Laminasi penir. Jadi saya itu bolak-balik datang di rumah. Jadi kan ini memang momentum, memang euforianya saat ini kan huruf memang kan, euforianya saat ini tradisional archery ini naik daun betul lah pokoknya. Jadi dibaca peluang, busur dibikin cantik apa semua dihargai mahal, begitu sampai di user
datang ke rumah, bang, busur saya ini bisa di repair gak bang? Ini apa yang mau di repair bro? Tak gituin. Apa yang mau di repair ini? Siahnya kayak kaki kambing ini, tak gituin. Aku bingung kan, akhirnya bingung. Ini gini. Aduh kacau. Kenapa nggak nanya dulu, minimal kalau boyer-boyer yang apa namanya, yang kondang-kondang punya nama ya, itu kan kita tahu. Dari Jawa, sumpama si Fulan, si ini, gitu. Gimana bang? Oke, gas, lu bilang gitu. Aman aja. Lu busurnya Kang Rizky itu di klubku banyak. Busurnya Mas Rizky itu. Jadi aku bilang teman-teman di Basilika itu, Kang, gimana busurnya? Busur buaya biasanya begitu kan, buaya buntung. Gimana busur buaya? Oke bro, gas aja lah gitu. Di gas banyak yang punya. Ya Mas Rizky, banyak di Basilika itu. Apa ya? Masa Daeng Taril. Rata-rata busur-busurnya ya finishingnya ya di tempatnya sampean. Kan banyak busur di situ. Daeng, terus Daeng Kandar itu ada juga kayaknya. Daeng Kandar Iskandar. busur sampean yang saya tak cat nih. Iya nggak masalah bro, aman aja. Semua boyer sih ada beberapa sih. Sampai busurnya yang Supri kemarin apa? Yang no name zaman dulu. No name. Yang yang handle-nya modelnya kayak ini, yang no name lah itulah pokoknya sampai. Iya no name busur lama itu 2018 tuh. 2018-19 tuh no name tuh. Pertama kali dipakai Kang Irul juara neng Balikpapan. Di sini. Iya di Balikpapan. Teko kasih kirim busur, kirim aro juara. Kalau ini begitu ya begitulah, gak masalah. Jadi ya itu tadi kalau ngomong suka duka itu sebenarnya ya berimbang. Nah, jadi kalau teman-teman nanti berkesempatan ke rumah, kalau tahu itu sebenarnya kalau cuma sekedar aku jual busur modalnya 300-400 ribu, aku bikin busur enak, aku jual 1.500.000 gitu ya. Kan untungnya banyak tuh. Kalau kita ngomongnya begitu ya, untungnya banyak. Kalau satu hari satu busur berarti satu bulan kan 30. Kalau untung 500 aja berarti sebulan kan 15 juta. Nah, kalau 15 juta sebulan gaji camat lewat, bro. Betul ya? Nah, itu hitung-hitungan di atas kertas. Bener Bu ya, tapi realita di lapangan kan enggak begitu. Realita di lapangan enggak begitu. Ada yang model begitu banyak, bro. Tapi realita di lapangan enggak begitu. Aku bangun rumah ya sampai sekarang belum jadi. Bikin sekolah panahan ya jalannya masih ya terseok-seok enggak, tapi ya jalan aja. Berkembang banget ya enggak. Bikin industri bikin workshopnya dibaikin pelan-pelan, pengadaan alat yang enggak bisa langsung ngegas ya sama aja. Ya masih mencari juga, bahasanya tuh ya kekurangan enggak, kelebihannya enggak juga begitu. Ya sedang aja dimakan cukup, untuk beli beras cukup beres. Begitu. Enggak nambah Kang? Untuk nambah istri? Nambah istri enggak, satu aja enggak habis bro. Terus. Mantul. Ya siap. Kan selama ini boyer itu kan aku boyer bending atau flat gitu ya. Kan itu sejenis kan ya. Terus nggak mau coba misalnya jadi buat busur laminasi atau busur horn gitu kan? Nah, aku harus udah bikin laminasi. Pokoknya udah bikin. Ada yang besar kemarin di GII, kapan hari itu? Yang terakhir aku bikin. Nggak, maksud aku iya maksudnya untuk kayak gitu tuh itu hal baru apa sih gitu loh. Itu ilmunya beda sama sekali atau mirip-mirip? Beda sama sekali, Be. Jauh. Nah, jadi ya itu tadi, kembalinya ke tadi tuh. Jadi motifnya, semangatnya dia bikin busur nih apa? Semangatnya nih nyari uang kah? Atau memang jiwanya seniman, dia ingin busurnya ketika dipakai ya seperti tadi lah ya. Yang begitu kah? Kalau dia jiwanya seniman, dia akan mencoba terus tuh, Be. Bikin laminasi, bikin horn, dia akan bikin. Kalau yang jiwanya nyari uang, dia sudah terlalu nyaman bikin busur fiber. Busur fiber bikinnya gampang, tidak sulit, satu hari jadi 1-2 unit, tak jual, untung 300-400, 2 busur 800. Sudah hidup aku.
Kalau kali 30 hari kan 24 juta. Melihara istri satu lagi masih kuat. Kalau yang nyarinya uang gitu. Nah, tapi kalau yang nyarinya dia kepuasan tuh akan terus belajar. Kayak dulu bayar laminasi pertama itu Yuga. Habis Yuga itu 2017 ada Pak Demakrus orang Malang. Ya, Pak Demakrus itu dulu masih laminasi bambu sama PVC waktu itu ya, Pak Demakrus, terus sama Om Tios Lampung. Beliau waktu itu laminasinya masih bambu sama PVC itu. Terus naik sedikit. Terus 2018-an timbul lagi Mbah Kus yang baru-baru ini kemarin final GAL juara 3 itu. Nah, itu Mbah Kus terus sempat vakum sedikit. Baru timbul lagi Abu Umar Predator. Baru timbul lagi si Mahmud ini barengan Abu Umar sama Mahmud ini, kurang lebih lah. Ya begitu. Artinya apa? Artinya semakin kesini kan semakin banyak orang bikin itu. Gitu. Dan rata-rata mereka yang bikin itu ya, kalau yang industri betulan tak lihat ya cuma si Abu Umar. Yang industri Predator Sanmun itu. Kalau yang lain masih seniman semua. Kayak Mahmud itu seniman, bikin sekena hatinya bagus dia bikin, hatinya tidak bagus dia santai, dia mana aja. Sama kayak aku kalau pusing aku tinggal mana. Aku mau jadi pemanah bahagia, jangan ada yang ganggu aku. Nah kan begitu. ada yang begitu kan. Kalau nuruti begitu banyak. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya teman-teman tuh pada mau belajar semua. Ya cuma tadi tuh kita terkendala di bahan baku. Padahal kalau jadi laminasi kita tidak kalah dengan barang luar. Karena apa? Karena satu yang jelas itu kita bikinnya di iklim kita yang tropis. Jelas durability insya Allah lebih tahan. Ini satu. Keduanya asalkan kita disupport dengan bahan-bahan yang berkualitas, itu jadinya bagus. Nah sekarang kita kayak apa mau bikin bagus, lem yang bagus smooth on, kita nyari smooth on di pasaran tidak ada, kita nyari beer pop kita mau beli fiber beer pop itu kita harus beli banyak baru dapat sekarang. Ada alternatif lagi fiber Cina lagi, ujung-ujungnya busurnya letoy, boyernya disalahkan padahal bahannya memang memble kan begitu. Akhirnya ya karena tadi itu tidak ada support dari bahan, tidak ada support dari user, dari pembeli ini, tidak ada support tadi itu, akhirnya ya malesnya ya akhirnya kembalinya begitu lagi lah aslinya itu. Oke. Ada monggo yang lain. Silakan. Siap. Kang, siap. itu yang busur-busur yang rusak tadi mau dibedah sekalian di sini atau gimana Kang? Oh iya. Jadi gini bro. Nah ini mumpung aku diingatkan ini. Jadi aku 2017 matahkan semester bro. Semester patah jadi 2 bro. Berapa waktu itu ya? 62. Waktu itu busur laminasi model Turki yang masuk waktu itu kan, warnanya euforianya kan Turki waktu itu ya. Semester fake waktu itu. Wah itu sudah barang mewah waktu itu barang mewah banget. Sama grosser biokomposit itu yang harganya waktu itu semester sama fake itu di kisaran 45 juta, grosser itu 7.800.000 8 jutaan waktu itu. Itu semester aku patah jadi 2 bro waktu itu. Jadi ya memang dulu niatnya aku beli terus nanti rasanya gimana. Jadi busur itu aku waktu itu hajar satu hari itu sekitar 300-400 anak panah satu hari. Itu 1 tahun baru patah jadi 2. Termasuk kuat hitungannya. Kuat itu be. Termasuk kuat. Semester itu dulu, semester yang awal ya. Kalau semester sekarang memble. Yang sekarang ini KU gampang patah. Jadi begitu patah itu, nah terus kuduplikasi ke fiber. Duplikasi di fiber dari kurvanya, terus ukuran mal-malannya lah semuanya kuduplikasi sampai handle-nya tuh bikin persis rasanya begini. Ya minimal enggak bisa sama laminasi dari bentuk dan rasanya mirip-mirip lah untuk kelas fiber yang harganya 1000-1000-an lah begitu. Bikin itu ya kan. Jadi waktu itu sudah selesai. Habis itu nyoba lagi kayak KTB
kayak KTB itu 55 lbs. Itu patah jadi 2 juga, Bro. Tapi memang waktu itu ekstrim, suhu sampai 40 derajat. Main di Sangatta. Sangatta itu tempatnya KPC itu, batu bara. Jadi panasnya ekstrim, patah jadi 2, B. Busur patah jadi 2. Tapi ya dari situ belajar bikin KTP yang sekarang itu ya malnya dari situ. Dari kayak KTB itu. Terus nyoba lagi itu, yang tadi itu apa? Mingmun berapa itu? Kalau itu kepanasan tapi belum lama, 1 bulan. Jadi overhead cuma dari Ronald diganti unit. Langsung diganti unit. Ini servisnya bagus waktu itu ya, tanpa ngembaliin. Itu baru terakhir Grosser sebelum itu ada Grosser biokomposit itu pernah. Jadi sampai bedah sampai segitunya riset itu. Beli busur, mana busur yang ramai dipakai orang nih, beli Grosser 7 juta, kebeli busur itu, Be. Sekalinya begitu jebol tak bongkar. Itu kalau sama hybrid kita sekarang, bagus hybrid kita bahannya. Bener, Be, asli. Dia artificial horn, terus dia pakai fiber tipis begitu, baru di atasnya dikasih gabus patah itu. Jadi dia cuma dilaminasi begitu aja. Itu kalau ibaratnya kalau di kita sekarang itu cuma bambu dilaminasi sama PVC, pipa PVC, baru dikasih finishing cantik, dijual harga 7 juta. Aku pernah bedah, dulu pernah aku bahas itu. Aku bedah. Jadi zaman itu waktu itu masih IBC, namanya Indonesian Boyer Club. Indonesian Boyer Club itu masih Kang Onot, Kang Roy, yang orang-orang senior lah ya waktu itu. Bending belum keluar, busur flat paling kondang waktu itu ya Kang Roy yang pertama bikin kan. Kang Roy bikin, baru Kang Onot bikin. Busur bending itu kan baru-baru aja. Bending itu sekitar 2017-an. Yang pertama ngeluarin bending itu Kang Yusar Kahfi, orang Jakarta, yang pertama ngeluarin. Aslinya kan inspirasinya dari Malaysia, Uang Ucat. Busur bending itu. Uang Ucat itu memang masternya memang. Jadi Uang Ucat ini Archer plus Boyer. Nah, Uang Ucat Malaysia itu. Dari Uang Ucat itu, namanya orang Indonesia ini dikasih Allah kelebihan 1, pinter jiplak. You kasih gambar jadi, kan begitu orang Indonesia ini. Begitu sama Mas Yosar ini jadi diduplikasi, di-share di grup itu, banyak Boyer mulai ikutan gitu. Kalau Siah Jepit itu yang pertama Kang Cerohman, orang Bekasi juga ya, Cerohman itu. Kang Salman Sen, Boyer laminasi juga, konjonya juga. Itu yang pertama Siah Jepit. Jadi Siah Jepit itu sekarang bukan barang baru. Sebenarnya barang lama itu. 2017, 18 lah. Aku sudah pernah bikin itu mancu waktu itu, walaupun mancu mini ya. Sudah pernah bikin Siah Jepit. Baru sampai sekarang booming lagi ya, Allah alam. Kayak busur panjang itu 2017-18 sudah rame. Jadi namanya orang euforianya waktu itu masih main Turki semua. Ada Pak Desupri bikin busur Siah panjang Longsia waktu itu namanya kan Longsia. Pak Desupri bikin. Langsung booming. Wah, heboh se-Indonesia Raya. Nah pas heboh-hebohnya itu aku berangkat ke Bali. Tadi aku mau belajar bikin longsi. Aslinya ngambil ijazahnya bikin longsi itu malahan. Makanya kalau teman-teman GYI ngasih gambar, Kang bikin busur longsiah, model apa, model begini, bahan kecemata aja, Be. Itu. Makanya itu ya. Jadi apa ya? Kalau yang sekarang ini kan sudah apa ya, sudah tinggal jalan bahasanya itu. Yang riset kan orang-orang dulu, yang riset yang bikin dulu. Mau kayak apa hebatnya itu tetap Kang Roy itu tetap jagoan busur flat. Mau bagaimanapun hebatnya Boyer sekarang, Boyer busur flat ya. Mau bagaimanapun hebatnya pendekannya tetap Kang Roy. Mau bagaimanapun hebatnya orang bikin bending, pendekannya tetap Yusar Kahfi. Mau bagaimanapun hebatnya Boyer hybridnya yang pertama itu namanya Sayyid Fadilah, orang Pontianak, yang pertama bikin. Sayyid Fadilah pertama bikin, keduanya Junaidi Ahad, baru saya. Waktu itu saya bikin ditentang habis-habisan, Be. Bikin hybrid itu. Mana bisa, fiber itu bahannya sudah lentur, serat satu arah. Ditambahin tanduk yang serat satu arah juga. Terus gunanya tanduk untuk apa? Waktu itu dicela begitu saya. Speednya dari mana? Tanduk itu busur letoy apa semua. Sekarang apa? Sekarang semua orang bikin tanduk, bikin hybrid.
sekarang. Makanya kalau sekarang ada yang ngemeng busur hybrid kok enggak ada tenaganya, busur hybrid kok enggak ampuh dan lain sebagainya, berarti boyernya enggak bisa bikin gitu aja. Aslinya begitu. Yang riset dulu lebih ekstrim namanya Kang Said itu. Ekstrim beliau ngalami dulu. Betul. Itu jagoan dulu. Aku dulu sampai bikin hybrid itu jadi pakai fiber tipis 1,2 mili di bawahnya tanduk ya kan, di bagian bel itu tanduk, naik ke atas ada strip tipis seperti veneer tapi agak tebal, baru di atas lagi masih ada sinyunya. Itu yang dulu aku mau bikinkan Babe Magyar. Nah, itu sama itu begitu. Jadi barang wah lah ketika itu, barang wah. Dicemooh orang. Sampai ada yang enggak ada gunanya, apa sinyu buat apa? Orang fiber itu udah satu arah. Tanduk itu udah satu arah, ini. Sekarang bikin semua. Itu orang Indonesia pintar nyela memang. Nah, artinya apa? Artinya kita kembali ke poin 1 tadi. Selama perasaan tadi yang aku harus lebih jago dari si fulan, aku harus lebih jago dari si B, si C dan seterusnya itu ya, enggak akan bisa maju. Artinya mau dibikin. Yap. Tapi memang hybrid yang ditemuin jadi banyak hybrid yang ditemuin di lapangan itu memang letoy Kang sekarang ya. Ya letoy Be, karena euforia tadi. Sekarang Be, tanduk harganya 300.000 ya kan, tanduk harganya 300.000, terus fiber harganya 150.000 lah taruh ya, 450.000. Siahnya dan sama ongkos ngebandingnya 100.000 lah, taruhlah modal 500, dijual 3 juta Be. Kalau orang yang modalnya instan, dia ngerok tanduk itu sudah pakai gerinda dan lain sebagainya seperti itu. Satu hari keluar Be, bikin hybrid itu. Ya, kalau orang yang modalnya instan. Aku kan pernah punya hybrid yang lu itu, Kang. Ya itu. Nah, terus mau kencang dari mana? Mau enak dari mana kalau begitu judulnya? Saking euforia. Modal 500. Punya hybrid, Kang. Aku udah punya dua hybrid dari Boyer terkenal lah. Satu yang lo kirimin dulu tuh, yang sama sarung. Satu lagi yang nggak bisa si Fulan lah. Yang dipinjemin ke aku itu ya? Itu. Iya. Itu beda banget. Beda memang. Itu jauh banget Kang. Makanya aku tuh ngambil yang terakhir itu, pertimbangannya gue pikir mirip buatan Kang Zainul. Udah kita ambil. Kalinya main celek. Sebut nama dong, berani nggak? Euforia Be. Gak enak, banyak jamaahnya itu dia. Iya. Euforia Be, aslinya euforia. Siapa yang nggak mau Be, uang segitu besarnya Be? Modal 500.000, kerja 1 hari, ya kan? Kerja 2 hari lah, dapat uang 2.500.000 Be. Nggak usah jadi boyer bending sakit Be, 1 hari 1 mencret kita, otak panas. Boyer hybrid aja, yang penting jadi. Kirim, selesai. Nanti sampai di user yang handshock yang macam-macam, yang twist yang macam-macam ya nggak usah dibahas. Nah itu kan busurnya Sauki itu, ya Kang ya. Busur yang kelihatan anak kecil. Yang itu yang busur TK itu. Iya, kelihatan anak TK itu. Itu udah naudzubillah itu. Masalahnya aku main hybrid belum pernah ketemu yang bagus, itu aja sih. Itu aja masalahnya Kang, aslinya kan itu aja. Aku main hybrid aja ketemu yang bagus tuh. Nah. Jadi hybrid itu jangan salah. Contoh, kayak sekarang nih penjual tanduk juga lagi kena euforianya. Jadi kalau satu bagian tanduk tuh yang bagus kan yang diambil yang di bagian punggung itu kan. Di bagian punggungnya itu biar sampai samping-sampingnya dilurusin Kang, bisa dijual sekarang. Nah, jadi kalau boyer yang enggak ngerti dia beli, Kang aku beli strip. Kita kan enggak tahu itu bagian mananya. Begitu dipakai busurnya letoy dan lain sebagainya. Nah, aku baru bikin ini Kang, baru aja bikin.
kemarin jadi ada model Korea itu ketebalannya sama, tanduk itu ketebalannya sama. Aku beli kan satu paket. Aku biasanya kan beli utuh, tanduk itu utuh. Aku belah sendiri. Kemarin itu waktu itu aku beli yang sudah jadi strip. Begitu sudah jadi strip kirim ke sini, ketebalannya sama. Begitu tak aplikasikan ke busur itu, busurnya mencel guys. Busur tuh ndak imbang. Padahal aku sampai pakai jangka sorong ngukur itu. Sampai segitu yang ngukur ketebalan itu. Menclet. Ini berarti bahannya ndak sama, tak gituin. Bahan ndak sama ini, ndak tahu dari bahan sebelah mananya. Itu sekarang sampai segitunya. Ya sekarang kalau dulu kan satu tanduk 500.000, satu pasang tanduk utuh itu 500.000. Lah sekarang satu set strip itu harganya 300.000. Berarti kalau 4 sisi dia jual, berarti kan dapatnya 1.200.000 kan? Iya. Iyalah. Aku beli tanduk itu strip aja udah 450-500an. Ya itu makanya Kang di situ. Lah sekarang dari bahan kita sudah diakali. Apa masalahnya? Ya euforia tadi itu sudah. Orang terlalu senang sama duit tadi itu. Akhirnya ya kacau semuanya. Makanya sekarang di lapangan busur, leto dan lain sebagainya. Ya enggak tahu, enggak bisa ngomong apa-apa sebenarnya. Kalau yang archer lama, archer senior kayaknya aku pernah nge-share video yang LBS kecil jarak jauh Kang Somat. Ya, nah itu kan hybrid itu. Yang LBS berapa itu? Iya, 110 meter itu. LBS kecil aja. Aslinya di situ. Nah, kayak aku sekarang kalau bikin hybrid tetap grooving manual, enggak pakai gerinda. Supaya tanganku masih bisa ngeraba, ini seratnya masih bagus. Kalau pakai gerinda kan namanya mesin ngangeng, tahu-tahu putus. Mencel guys. Oh, makanya yang videoku nggak ada pakai gerinda. Makanya aku bilang kalau untuk lomba, untuk saat ini ya lebih relevan untuk yang modalnya terbatas, paling relevan untuk saat ini busur flat. Busur flat itu sudah tidak perlu rekayasa belah fiber, tidak perlu rekayasa ngelem. Nah sekarang ngelem aja kalau takarannya tidak pas ya nanti jadinya mencret juga busurnya, pukulannya tidak imbang. Jadi paling enak busur flat itu fiber utuh, dipotong sekian, dikasih siah, dikasih endel, jadi busur pukulannya masih sama itu. Nah sekarang kan enggak di model-model untuk ngejar Kang bikin model begini bisa modelnya aja rasanya enggak sama tadi. Jadi busur itu kalau aku bilang kalau masih di dunia fiber ya, masih di dunia fiber mau ngejar model bagus, speed dapat terus akurasi dapat enggak akan ketemu bro. Sampai main jelek nyari enggak akan ketemu. Nanti yang dikalahin apa Mas Kang? Harus ada yang dikalahin nggak harus yang dikalahin. Nanti ada yang speednya bagus akurasi jelek amburadul. Ada yang akurasinya bagus speednya standar aja. Ada begitu, harus pasti begitu. Kalau masih karena single material mau diakali bagaimana nggak bisa. Kalau mau enak ya laminasi. Berapa material dijadikan satu, ada yang ngeredam, ada yang tugasnya mukul, ada yang tugasnya ngeredam, itu bisa. Atau hormbus kalian, ya begitu. Tapi kalau masih fiber, cerita mati. Wah modelnya bagus, akurasinya menclek, itu sudah pasti ada yang dikalahin. Kalau mau bagus semuanya ya busur flat itu bisa bagus semuanya. Tapi ya bagusnya nggak bisa kayak orang main PS tuh pemain bola. Ini larinya sekian, top speednya sekian, sekian, ya, seperti itulah. Ya. Kalau kayak model flat itu standar semua, kelasnya medium semua. Nah jadi tinggal archernya aja pinter-pinter. Kalau kayak di bending speed bagus. Biasanya speed bagus itu akurasinya agak liar biasanya. Yang model-model begitulah. Iya benar-benar. Gimana? Ada lagi? Kang Rizky ini gue belum pernah ngerasain nih busurnya nih Kang Rizky nih. Jangan. Kirim toh? Jangan. Tenang be. Kirim aja Mas Rizky. Kirim H1 80 lbs. Juga satu lama-lama deh. Enggak, tenang aja. Platnya truk berapa be? Kirim plat. Pakai platnya truk. Buat.
Kemarin busur kaki itu gua tes flex itu di FS ugal-ugalan itu. Itu padahal busur stringnya nggak enak itu, Be. Kalau mau enak tuh stringnya harus diganti. Busur tuh, busur tuh penyakitnya kurang string aja itu. Stringnya nggak sip itu. Ada di sini yang bisa nanti berarti. Kalau ada string bagus, ngasih string bagus, enak dah itu. String tinggal pesan ke final aja kan. String yang terbagus apa, Kang? Bahan yang terbaik saat ini. Apa ya? Baik saat ini ya bagus saya semua. Jadi gini bro, nah ini satu rumus lagi, satu ilmu lagi nih. Busur kenceng jangan dikasih string kenceng. Nah, remuk kan. Jebol busurnya bro, itu ilmu itu. Ya. Sekarang enggak, busur kenceng, seumpama mereknya 452X itu harganya 1.4-an lah ya, 1.400.000 BJ 452 ini. Dikasih string yang begitu, jebol busurnya bro. Nggak tahan, sama-sama kenceng. Ya sama-sama kenceng. Nah, kayak fake itu kan busur kenceng. Fake Sipah itu busur kenceng. Dia stringnya dakron aja bro. Kasih dakron wae. Nah, dakron tapi dakronnya bagus, jangan dakron mencelek, jangan dakron 70.000, jangan. Ya begitu, artinya string bagus itu saat ini ya kita harus kembalikan ke performa busur. Nggak bisa kita makaikan busur stringnya bagus semua, nggak bisa. Berarti kebalikan ya, kalau busurnya melempem, ya, busurnya melempem kasih string agak bagus begitu. Yang standar ya 452 X99 atau di bawahnya? Di atas. Di atasnya. Standar ya. Standar itu ya D97 terus PC Mercury atau apa gue FF itu satu kelas itu. Itu standar itu enggak terlalu kajung, string itu enggak terlalu kajung, enggak terlalu letoy. Itu. Kalau stringnya terlalu kajung dia waktu dia ngentak siah itu bro, apalagi pakai kita GBP rendah, selesai busurnya. Bentar aja umurnya itu. Rata-rata laminasi sekarang, laminasi yang user yang dia ndak paham bab ini ya, rata-rata busur jebol gara-gara itu. Begitu beli busur mantap nih, sekalian dikasih. Busur mantap nih, wah stringnya kok dakron ini. Kamu kira insinyurnya kayak contoh fake. Busurnya fake kencang. Kenapa stringnya dakronnya begitu? Kamu kira insinyurnya fake itu ndak botak kepalanya mikirkan itu? Sudah dipikirkan masak itu baru sama orang Indonesia dirubah-rubah. Begitu selesai duar busurnya. Wah, ndak bagus bro durability-nya. Matamu kan begitu. Jadi apa artinya? Artinya kebodohannya tuh dibikin sendiri, Be. Bukan kebodohan-kebodohan yang kebodohan dibikin sendiri. Busur enggak kenapa-kenapa dikucik. Wah, busur mau lomba nih. Busur enggak kenapa-kenapa nih, mau lomba kan dipakai latihan bagus. Begitu sudah deket hari-hari bingung nih. Wah, kenapa hasil pukulanku contoh 20 meter. Kenapa hasil pukulanku ini poinnya cuma 250 ya? Kok enggak bisa naik ya? Padahal poin segitu juga sudah bagus kan? Akhirnya apa? Busur enggak kenapa-kenapa, string itu diganti. Wah, string diganti. Begitu string diganti otomatis nyeting knock ketinggian kah apa kurang tinggi kah makan sebelah limnya pas lomba busurnya jebol yang disalahin busurnya kayak apa ceritanya seperti itu kan banyak kejadian begitu Be banyak banyak betul kejadian begitu aslinya dari situ bukan masalah busurnya ya masalah busur itu kan paling kalau di iklim kita ini kan ya cuma soal cuaca ya kan soal cuaca kan masih bisa diakali seumpama nanti cuaca panas ya kita sembunyikan di tempat yang agak teduhan berarti itu bisa di mobil jangan di string dan lain sebagainya begitu masih bisa diakali tapi kalau human error tadi tidak bisa Be begitu kebodohan itu harus dibersihkan harus dikasih edukasi kan begitu makanya siap kalau busur kita pakai nggak kita kasih istirahat itu pengaruh nggak sih Kang ke daya tahan? Harusnya pengaruh Be tapi kalau kalau ke laminasi ya kalau ke fiber enggak ke fiber paling ya turun ya cuma 1-2 lbs turun lbs karena namanya bahan kimia ini kan ada titik jenuh Be kayak di laminasi ya dia ada lem itu kan ada titik jenuhnya Be nggak bisa kita gas terus ya sama kayak mesin mana bisa kalau mesin panas masa mau digas terus berarti pengaruh ya Kang ya pengaruh ya kasih jeda oke. Harus ada jeda itu busur bending yang waktu itu aku hajar 500
500 2 jam lah, 2 jam Nah. 500 tahajud. Panas koran. Hybrid itu. Yang panas apanya, Beh? Itu gak lips yang panas itu. Habis itu Iya. turun jauh banget. Jauh dia, Be. Dia ada titik-titiknya dia. Nggak bisa. Kabarnya kalau soal lem itu ada yang ini yang keluaran Jerman ini, cuma nggak tahu ya teman-teman sudah pakai belum ya. Aku juga lagi nyari-nyari info ya. Itu bagus katanya. Yang itu yang busur apa yang garansinya seumur hidup itu? Garansi 2 tahun lah, garansi 2 tahun Ada tuh ya. MR. 2 tahun. Skor grafik itu 2 Oh, tahun. tiron. Nah, tiron. Nah, itu kan pakai lem itu, Be. Kabarnya sih. Oh. Kabarnya. Cuma enggak tahu di Indonesia sudah masuk enggak. Masalahnya kita nih wah, itu tadi lah. Orangnya picik, Be. Orang Indonesia tuh picik-picik orang Indonesia tuh. Begitu kayak kemarin. Dulu kan namanya lem smooth on itu kan bertebaran mengerikan dulu, Be. Fiber itu zaman 2017 2018 enggak, zaman 2017 lah ya, enggak ada fiber EFG itu butek, enggak ada. Pening kabeh. Bening semua, Be. Kenapa kok sampai timbul butek? Karena yang bening disimpan, di save untuk dirinya sendiri. Loh, itu kejadian. Loh, aku dulu kan datangan fiber dulu, waktu awal-awal dulu. Nanti begitu datangan pertama 1000 batang. Begitu selesai 1000 batang, dilihatnya agak rame, yang pembelian triwulan kedua sudah mulai kena kasus bea cukai dan lain sebagainya. Begitu Indonesia itu otaknya Indonesia, Be. Udah jadi gitu. Kayak sekarang lem smooth on susah kita nyari. Ya orang-orangnya aja yang bisa dapatnya. Kayak boyer kondang itu. Bang, bahan saya sama, Bang. Sama-sama 6 mili, Bang. Punya Abang jadi 80, punyaku kok jadinya cuma 65 70. Apa yang salah, Bang? Ya salah, Bro. Ya pasti salah. Bahanmu jelek, bahanku bagus. Kita beli di tempat yang sama, Bang. Itu bedanya. Aku punya kenal orang dalam, kamu enggak punya. Enggak seperti itu, Be. Itu penyakitnya orang kita, Be. Enggak bisa itu, Be. Kalau masih selfish semua enggak akan maju. Pasti kacau. Yang paling benar ya Yuga itu sudah dia riset pakai bahan dia sendiri, paling benar sudah. Yuga itu kelenturannya itu di bawah Berpo, di atas Cina. Di atas Cina ya, Be? Wah, Dia mantap. lebih ya gitulah, pas tuh Enggak. Yuga tuh. Yuga itu sebenarnya dia bisa bikin lebih bagus dari Berpo dia itu. Bisa. Ya, iya, fiber dia Cuman segitu semua. Iya, cuman costnya dia bilang costnya kata ketinggian kalau dia bikin lebih bagus dari Berpo, costnya ketinggian, makanya dia dibikin yang ya bisa dijual lah. Ntar kita undang juga ya. Siap. Apa namanya Bang Zainul, pertanyaan terakhir nih, udah lama ini. Siap. Oke. Oke. Boyer, nggak usah boyer semua ya. Kalau Bang Zainul aja nih, atas sama Rizky nih. Kalau busurnya atau produknya direview terbuka, itu nggak masalah atau masalah? Welcome. Tapi benar. Artinya welcome begini, Bang Soki. Dulu busurku pernah direview. Jelek bilang jelek. bagus Iya, bilang iya. bagus. Nggak masalah itu. Nama Ya, itu Bapak Angking sama Bapak Angking bagaimana? Busurku. Jadi dulu aku waktu anu itu apa namanya? Ini vibrasinya sekian, anunya sekian. Ini datanya dari mana ini? Jadi datanya kira-kira bermana bisa? Data kira-kira dipakai. Kalau orang GYI orang GYI yang review jalan. Aku pakai ironi sekian GPP bahasanya ya. Aku pakai ironi sekian GPP, speednya sekian, anunya sekian, rasanya begini itu jelas, Bro. Kalau cuma pakai perasaan terus nanti pakai seumpama terbuka nih. Di share di YouTube terbuka. Busurnya handshock, busurnya vibrasi apa semua. Kalau boyer yang dia sukai busurnya enggak handshock, busurnya enggak vibrasi, itu kacau itu, Bro, kalau gitu, Bro. Kalau terbuka seneng banget aku. Oh iya. Jadi enak. Kalau jelek dibaikin gitu. Nah, kalau dijelekkan loh, enggak kira konsumennya lari. Konsumen yang fanatik ya tetap lari ke sini juga belinya kan gitu. Yang Rizky gimana? Makanya aku riset terus nih. Kang, risetnya apa kemarin, bikin apa kemarin? Ini Krono, jadi, Bang? Enggak jadi susah. Belum ada ide lagi.
Udah beli lah sana. Oke. Penutup silakan. Siap. Kang Zainul ada yang mau diobrolin penutup buat archer atau buat ya intinya kita ini lagi naik bro, grow up bahasanya nih, nah, ya kan, lagi tumbuh kita ini. Jadi masa-masa tumbuh ini pupuknya harus yang bagus, nutrisinya tanamannya harus yang bagus, archernya oke, boyernya oke, pelatihannya oke, pelatihan GI ini sudah sangat tepat, ya, pelatihan GI semuanya terstruktur terorganisir lah, sudah oke, tinggal boyer sama archernya ini di edukasi lebih, itu aja. Tapi kalau nanti insya Allah bisa maju semua, insya Allah cita-cita yang dulu-dulu mau naik kemana-mana tuh jadi semua bro, gitu. Kalau kita lihat nih sebenarnya orang kita ini potensi banyak, potensinya lebih dari yang contoh kayak pemanah itu yang juara di Turki, Fethi Kupesi itu dari 7 anak panah yang masuk jadi cuma sekian. Orang kita bisa 7 anak panah masuk semua. Archer sudah oke. Nanti yang bikin tidak oke apa? Yang bikin tidak oke kita kebentur kena terkotak-kotak dari organisasi lagi. Yang bikin tidak oke apa? Yang bikin tidak oke aku selfish nih. Aku mana paling hebat di Indonesia Raya nih. Bahasanya ada lagi bahasa seperti itu. Boyernya pun demikian. Nanti ada anak kemarin sore yang baru mulai tumbuh. Jangan beli sama itu, busurnya hensok nggak enak apa semua ini itu. Nah, itu juga apa ya? Iya sebisanya harus. Bukan dianjurkan, harus ditinggalin. Jadi intinya archernya terus belajar, boyernya terus belajar, organisasi yang ada sekarang terus belajar, gitu. Itu aja sih. Sip. Oke. Siap. Oke, Nang Rangkat tahu terakhir. Apa ya? Nggak ada lah, udah diwakili semua sama Kang Jin. Siap. Saya nambah dikit. Silakan. Oh ya, silakan. Dikit aja. Sebenarnya malah nanya ke tadi kan Babe nanya apakah nggak kepingin boyer itu apa sih? Pertama industrialisasi kayaknya udah dijawab. Asosiasi itu kita yang kayaknya apa ya? Jadi yang banyak sama-sama dirugikan. Ya malah saya mikirin gimana nih ada asosiasi yang saling menguntungkan, regulasinya bagus. Jadi standarisasi kayaknya untuk sementara ini kan GII lah, saya percaya ini reviewnya dari sini. Nah, tetapi secara umum di panahan, apalagi yang awam-awam ya, banyak yang keceliknya wah. Ya kecelik. Salah pilih lah. Nah, saya malah mikirnya gimana nih caranya bikin asosiasi yang asik, yang saling menguntungkan kayak gitu. Kayaknya. Dulu pernah dibikin itu, Kang. Oh, saya belum kenal berarti. Ya, belum kenal. 2017, 2018-an ya. Awal-awalnya kan masa-masa kemasannya kita naik daun itu kan tahun-tahun segitu ya. Itu pernah dibikin. Waktu itu bikin satu grup ya, tapi itu tadi semua kembali ke perut masing-masing. Iya. Contoh kita kasih acuan busur flat waktu itu harganya 800.000 ya. 800.000 sudah bagus nih dengan quality yang sekian kan disebutkan speknya tuh. Quality sekian, areanya apa? Yes, pokoknya ada speknya lah. 100 busur flat, busur bending 1.200.000. Nanti hybrid waktu itu dihargai 3 juta waktu itu. Realita di lapangan enggak begitu. Oke, aku cut ya. Ada boyer-boyer yang habis ini waktunya. Sorry banget. Siap. Ya. Oh ya, ya. Oke. Terima kasih banyak nih. Bagus banget siap. materinya, daging semua. Oke. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Gayoing Indonesia, The Way of Archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.